PKI merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional, walaupun dalam perjalanannya termasuk dalam kelompok organisasi yang radikal. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan tentang awal sejarah lahirnya PKI, Partai Komunis Indonesia, tokoh pendiri PKI, tempat lahirnya PKI dan sebab-sebab PKI menjadi organisasi radikal. Kapan PKI berdiri? Partai Komunis Indonesia, PKI, secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei tahun 1920. Berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Sneevliet. Ia bersama teman-temannya seperti Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Bergsma, mendirikan Indische Sozialdemokratische Vereniging, ISDV, di Semarang pada tanggal 4 Mei tahun 1914. Tokoh-tokoh pendiri PKI. Tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDV antara lain Darsono, Semaun, Alimin, dan lain-lain. PKI terus berupaya mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah melakukan infiltrasi dalam tubuh Sarekat Islam SI. Infiltrasi dapat dengan mudah dilakukan karena ada beberapa faktor berikut. A. Adanya kemelut dalam tubuh SI, di mana pemerintah Belanda lebih memberi pengakuan kepada cabang Sarekat Islam lokal. B. Adanya disiplin partai dalam SI, di mana anggota SI yang merangkap anggota ISDV harus keluar dari SI. Akibatnya SI terpecah menjadi SI merah dan SI putih. Perkembangan PKI. Setelah berhasil menyusup dalam tubuh SI, jumlah anggota PKI semakin besar. PKI berkembang pesat. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan PKI berkembang pesat. A. Propagandanya yang sangat menarik. B. Memiliki pemimpin yang berjiwa kerakyatan. C. Pandai merebut massa rakyat yang tergabung dalam partai lain. D. Sikapnya yang tegas terhadap pemerintah kolonial dan kapitalis. E. Di kalangan rakyat terdapat harapan bahwa PKI bisa menggantikan Ratu Adil. Organisasi PKI makin kuat ketika pada bulan Februari tahun 1923 Darsono kembali dari Moskow. Ditambah dengan tokoh-tokoh Alimin dan Musso, maka peranan politik PKI semakin luas. Pemberontakan PKI pertama. Pada tanggal 13 November tahun 1926, Partai Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemberontakan ini sangat sia-sia karena massa sama sekali tidak siap di samping organisasinya masih kacau. PKI telah mengorbankan ribuan orang yang termakan hasutan untuk ikut serta dalam pemberontakan. Dampak buruk lainnya yang menimpa para pejuang pergerakan di tanah air adalah berupa pengekangan dan penindasan yang luar biasa dari pemerintah Belanda sehingga sama sekali tidak punya ruang gerak. Walaupun PKI dinyatakan sebagai partai terlarang tapi secara ilegal mereka masih melakukan kegiatan politiknya. Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk tetap memperjuangkan aksi revolusioner di Indonesia. Itulah sejarah Partai Komunis Indonesia atau PKI.